Masa nggak kenal Pak Dr. Muhammad? Iya, Pak Taufiknya tahu, cuma suratnya bukan atas nama Pak Taufik. Tapi tipe UGM kan? Bukan, lembaganya bukan tipe UGM. Nah, dan satu lagi perorangan. Dr. Muhammad Taufik and Partners kantor. Bukan. Oh, bisa dilihat suratnya kan? Nah, itu yang kami butuhkan itu. Itu kan jadi, sudah lama itu diminta. Ada sih di arsip sudah. Iya, register ya. Terus dibalas, kenapa nggak dibalas Pak sampai sekarang? Sudah dibalas. Jawabannya kita itu kan karena data pribadi ya, data pribadi, dan itu termasuk data yang dikecualikan, jadi kita tidak bisa memberi data pribadi atas nama kan permintaan atas nama Joko Widodo. Iya. Itu kan ketika seseorang mencalonkan diri sebagai pejabat publik, apalagi ini pejabat publiknya juga sudah terpilih, maka berkas itu kan menjadi domain publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 ya, Undang-Undang Nomor 8 ya tahun 2014 tentang keterbukaan informasi publik. Kok itu ingin menjadi pejabat, otomatis dokumennya menjadi domain publik, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, karena di KPU termasuk data yang dikecualikan, jadi kita tidak bisa. Apakah ada peraturan KPU RI? Ada, di balasannya itu sudah kami. Enggak, maksudnya dasar hukum bahwa data yang sudah masuk di KPU, apakah itu KPUD kabupaten kota, apakah itu KPU provinsi, yang menjadi arsip ya, paslon, baik perorangan maupun paslon, itu menjadi yang dikecualikan semuanya. Apalagi yang dikecualikan, jadi kami tidak bisa membukanya, Terus yang bisa membuka kepolisian, kalau sesuai perintah pengadilan itu bisa. Berarti kami harus meminta kepada pengadilan, harus laporan dulu ke kepolisian. Logikanya kan jadi begitu ya. Gini loh Pak, menurut informasi yang diterima Dr. Muhammad Taufik dari adik angkatannya yang kebetulan ex-ketua KPUD Surakarta tahun 2005, itu kan tidak adanya verifikasi yang dilakukan KPUD Solo kepada UGM, salah satunya dibuktikan tidak adanya berita acara verifikasi. Apakah itu benar Pak? Di data laporan pilkada kami ya pada waktu 2005 itu kami ada data itu sudah dianggap sah untuk berkas-berkas dari Bapak Jokowi. Pak Arya saat itu belum ketua tapi masih anggota ya? Belum. Sudah bekerja di sini atau belum 2005? Saya masih kuliah. Oh, masih kuliah. Belum di KPUD ya. Jadi saya potong bentar Mas. Berarti yang diserahkan itu dalam bentuk fotokopi legalisir dari calon wali kota itu sudah dianggap benar gitu tanpa ada verifikasi ke institusinya. Kan sudah diverifikasi, berdasarkan verifikasi itu sudah dinyatakan sah dan itu ada berita acaranya. Bukan Pak, maksud saya verifikasi ke lembaga yang mengeluarkan itu. Maksud saya bukan verifikasi di KPUD Solo, di Surakarta ini, tapi verifikasi dari UGM itu ada nggak berita acaranya? Untuk berita acaranya klarifikasi di UGM itu tidak ada. Kita ada untuk berita acara bahwa itu menyatakan bahwa itu sah berkas-berkasnya. Bagaimana berkas itu, misalnya fotokopi ijazah legalisir yang diserahkan calon itu dikatakan sah kalau tidak diverifikasi ke UGM? Nah itu kami hanya lihat data pada waktu kan kami belum pelaku ya, bukan sebagai pelaku ya, kami berdasarkan data. Mas saya masih kuliah gitu ya. Dan Belum masih SD. Gini. Mungkin kita minta dijelaskan prosedur verifikasinya seperti apa untuk bisa dinyatakan sah itu di sini seperti apa yang sudah berlangsung ataupun yang berlaku dalam ketentuan. Ya kalau di ketentuan itu sesuai PKPU itu ya nomor 4 2005 itu kan data berkas diserahkan kemudian dilakukan verifikasi oleh tim. Setelah dilakukan verifikasi dan itu kemudian dirapatkan pleno, secara pleno sudah dinyatakan sah, kemudian ada berita acara dan dituangkan dalam SK KPU. Maksud saya itu prosedur verifikasinya itu. Jadi kan bukan hanya kemudian dilihat, bukan. Artinya apakah ini perlu konfirmasi istilahnya misalnya gitu pada pihak tertentu terkait dengan ini ijazah ini
Karena kan akhir-akhir ini juga banyak ditemukan ternyata calon palsu, bupati atau wakil atau gubernur ternyata palsu di kemudian hari, atau bahkan ada aduan oleh masyarakat. Padahal kan ada anggaran verifikasi itu di KPUD untuk misalnya diserahkan fotokopi ijazah legalisir mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah. Kenapa itu tidak dipakai untuk mendatangi institusi tersebut untuk memverifikasinya daripada hanya dipegang dokumen? Karena argumentasi publik kan begitu, Pak. Itu kan sudah dari wali kota Solo, KPUD Solo sudah terverifikasi. Itu kan argumentasi dari pihak Pak Jokowi. Ternyata kita dapatkan di sini ya fakta bahwa KPUD Solo tidak memverifikasinya, khususnya ijazah fotokopi dari UGM ya tidak didatangi UGM oleh KPUD Solo atau dengan surat lah konfirmasi. Ya, atau dengan surat atau menunjukkan BAP itu kan tidak dilakukan. Bagaimana mungkin dikatakan itu terverifikasi kalau itu tidak dicek ke UGM gitu, Pak? Itu dari pernyataan Pak Agus. Pak Eko Sulistyo. Iya. Pak Eko Sulistyo. Ya monggo dikonfirmasi ke Pak Eko ya, karena kita di data kami laporan pilkada itu sudah dinyatakan sah seperti itu, dan ada berita acara pleno, kemudian ada SK produk hukumnya. Oh, jadi diverifikasi hanya tingkat internal KPUD Solo tanpa harus ke UGM. Nah, mungkin yang di pernyataan Pak Eko itu seperti itu ya, tapi kan kita berdasarkan data itu sudah dinyatakan sah dan sudah ada berita acara, kami mengacu pada itu. Nah, kami kan tidak bisa, Bapak bilang bahwa itu dikecualikan dari informasi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, berkas-berkas dari calon itu ya. Itu confirm Pak ya, dikecualikan Pak. Gimana? Itu ya, confirm ya. Berkas dari calon wali kota itu dikecualikan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Yang untuk aturan KPU itu dikecualikan, masih dikecualikan. Jadi kita tidak bisa menguatkan. Jadi seperti ini Bang. Nomor 1 ini loh. Tapi kalau dikecualikan, kenapa ada sebagian data itu yang terdipublikasi di portalnya KPU? Katanya dikecualikan, tetapi biodatanya misalkan calon ada yang sedang mencalonkan itu profil biodatanya dipublikasi di website KPU. Dan satu lagi kebijakan soal publikasi sebelum pencalonan itu KPU berhak mempublikasi identitas calon ini kandidat. Itu gimana itu? Ini loh, termasuk pertanyaan. Kayak dua hal yang bertentangan. Ya ini loh, yang penting tadi sempat kami bacakan juga. Ini kan nomor 1, menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan KPU Kota Surakarta kepada pemohon informasi publik. Selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Nah, oke. Sekarang pertanyaan itu itu berkas calon wali kota itu dikecualikan dari undang-undang itu berdasarkan peraturan apa atau undang-undang apa, Pak? Itu di aturan internal KPU seperti itu. KPU RI baru-baru ini. Itu terus soal kebijakan public expose itu calon kandidat itu profilnya public expose, maksudnya biar diketahui publik. Kalau profilnya nggak bisa diakses publik, terus si masyarakat ini mau pilih pemimpin jadi kayak kucing dalam karung dong. Kalau itu proses pencalonan pada waktu itu kita sudah melakukan pengumuman di beberapa. Mereka dong, masnya kan masih kuliah. Ya, kami KPU kan, ini secara lembaga. Secara lembaga. Secara lembaga. Ya, pada waktu itu kami sudah melakukan pengumuman di beberapa media cetak, elektronik untuk tentang calon kandidat ini, dan tidak ada masukan dari masyarakat, tidak ada tanggapan dari masyarakat. Kemudian proses selanjutnya adalah pleno dirapatkan dan disahkan sebagai calon. Bagaimana masyarakat bisa komplain kalau data itu tidak dibuka ke masyarakat? Masyarakat kan nggak tahu. Akhirnya komplainnya baru sekarang. Berarti kalau pernah melakukan public expose, ada arsip dong yang dimiliki oleh KPUD gitu, Mas. Arsip tentunya ada. Ada. Nah, itulah. Kalau memang profilnya nggak bisa dibuka ke publik, arsipnya tentunya ini dokumentasi juga boleh dong publik mengaksesnya. Iya, tapi termasuk yang dikecualikan tadi. Nah itu. Kenapa? Itu kan arsip.
hal yang pernah dipublikasi secara resmi oleh KPU. Kenapa itu hal yang pernah dipublikasi tetapi dikritikkan saat ini? Itu kayak kontradiksi gitu. Gini aja lah, Mas. Publikasinya dalam bentuk apa itu? Kami Gini aja lah, Mas. publikasi calon yang mendaftar ini datanya ini atas nama Jokowi dengan pasangan. Gini aja lah, Mas, win-win solution lah. Ya, win-win solution karena ini pertanyaan publik bahwa kami tidak bisa mengakses berkas calon wali kota ya Pak Jokowi dan lainnya itu karena dikecualikan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menurut peraturan internal KPU. Iya. Nomor berapa? Tahun berapa? Nomornya Nggak terlalu ingat pasti ya. Harus pasti, Mas. Ini kami butuh jawaban pasti. publik butuh jawaban, Mas. Ya maksudnya Mungkin ada orang legalnya yang bisa mendampingi. harus. Maksudnya gini. Divisi hukum kebetulan kan lagi Zoom. Oke deh, begini aja win-win solution. Mas kan pegang pasti ada berkas itu sekarang yang tidak boleh kami lihat kan? Berkasnya Pak Jokowi tahun 2005 ada sekarang. Berkasnya ada, sudah kami serahkan ke Polda pada waktu kami diminta keterangan ini. Tidak ada fotokopi salinan. Tidak ada. Sudah kami serahkan di sana. Sama sekali nggak ada salinan. Polda mana Pak? Polda Metro. Kami pada waktu itu kan dipanggil Polda Metro untuk Oh. memberikan keterangan. Sebelum gelar Kami perkara juga khusus. menyampaikan yang iya sudah. Mas tahu apa-apa saja dokumen yang diserahkan ke Polda Metro Jaya? Ya berita acara, terus kemudian berkas-berkas pendaftarannya. Kami serahkan. Apakah ada di situ verifikasi dari UGM? Legalisir? Cuma ijazah, fotokopi, ijazah legalisir ya, tanpa ada berita acara verifikasi antara KPUD Surakarta dengan UGM. Berita acara tidak ada. Tidak ada. Jadi pemirsa Verifikasi tidak ada. terkonfirmasi bahwa KPUD dan UGM tidak memverifikasi bersama-sama. KPUD saat itu tidak mendatangi UGM dan UGM tidak diajak untuk memverifikasi fotokopi ijazah berlegalisir dari yang diserahkan oleh Joko Widodo. Itu confirm, tidak ada. Jadi kalau dibilang sudah diverifikasi oleh UGM, salah. Ya, karena tidak ada. Yang ada adalah hanya berkas fotokopi ijazah UGM berlegalisir, gitu ya, Mas? Iya. Nah, Sama yang perlu berkas di-highlight. yang di kami ijazah yang dilegalisir. data di KPUD Solo yang diserahkan ke Polda Metro Jaya itu tidak ada berita acara verifikasi atau pemeriksaan antara KPUD Solo mendatangi UGM atau bersurat, itu tidak ada, hanya fotokopi ijazah Joko Widodo yang sudah dilegalisir, ya legalisir, dan itu dianggap dalam sidang pleno KPUD 2005 sebagai sah. Diputuskan dalam SK. Kayak tadi informasi tentang publik biodata calon presiden atau calon wakil presiden atau calon peserta ikut calon pilkada itu kan di form BB5 itu bisa dipublikasikan, Mas. Saya punya akses, PD ada akses biodata segala macam tempat lain itu biodata lengkap ya, Mas. Nah itu menurut pendapat kami media itu yang itu termasuk itu bisa diakses, Mas. Media atau masyarakat bisa diakses, Mas. Itu apa saja? Form BB5. BB5. Nah itu biodata tentang dapat riwayat virus, batang lain, pendidikan, dan itu bisa diakses publik harusnya. Bagaimana? Tadi hal itu kan bertentangan dengan apa yang dengan form disampaikan. BB5. Tapi dari internal kami itu termasuk yang dikecualikan. Nah itu harusnya bisa diakses publik. Apakah Mas Arya jujur sebagai Ketua KPUD Surakarta bahwa tidak dilakukan penyalinan sama sekali ketika menyerahkan berkas ke Polda Metro Jaya? Penyalinan nama. Berkas-berkas yang diserahkan kepada Polda Metro Jaya itu tidak ada salinan sama sekali. Apakah Mas berani jujur? Sudah kami serahkan semua. Pada saat sebelum menyerahkan itu, apakah tidak dilakukan penyalinan? Salinan untuk berkasnya. Kami serahkan yang asli semuanya. Iya, sebelum menyerahkan yang asli, punya salinan nggak, Mas? Enggak ya. Gini, mungkin terkait dengan penyerahan dokumen ini sifatnya dipinjam atau disita. Kami serahkan. Ya, artinya statusnya dari Polda itu meminta untuk dipinjam atau disita.
dipinjam atau bukan disita ya, maksudnya kami menyerahkan. Nah iya, Berarti ada ada permintaan. Ada hukumnya apa? akadnya itu dipinjam, nanti setelah selesai dikembalikan ke sini atau memang diminta untuk tidak dikembalikan. Atau inisiatif dari KPU sendiri. Inisiatif. Misalnya. Diminta atau dipinjam atau disita, Mas? Kita serahkan istilahnya enggak meminta buktinya, kita kemudian serahkan. Nah, iya, Oh, akadnya diminta. itu seperti gini loh. Akad Mas. pinjam. Oh, nggak ada berita Jadi- acara penyerahan gitu? Berita acaranya ada. Ada ya. terimanya. Itu kapan, Mas? Di sini ya atau di Polda Metro. Oh, jadi KPUD Surakarta datang ke Polda Metro Jaya. Kapan ya, Kami Mas? memenuhi panggilan. Kapan itu, Mas? Bulan apa ya kalau nggak salah? Harus ada Akhir Mei. Oh, akhir Mei. Jadi berita acara penyerahan itu ada ya. Masnya sendiri yang menyerahkan ke KPUD ke Polda Metro. Iya. Oh, datang sendiri ke sana mengantarkan. berapa komisioner Nah, yang pada saat mengantarkan Saya itu dan Pak Sekretaris. apa tidak berpikir untuk menyalin? Tidak, kita serahkan gitu aja. Karena untuk keperluan pemeriksaan. Itu statusnya apa? Disita, pinjam Apa nggak ada dipinjam Untuk nyalin. atau di apa? atau barang bukti. Untuk keperluan pemeriksaan gitu. Nah iya, maksud saya kan gini, seperti HP saya ini, misalkan ada serah terima sama Bang Rismon, ini dipinjam, apakah saya serahkan, apakah jual beli kan ada akadnya itu loh Mas. Omongannya nih, cara wong Jawa, tembungi, kan gitu. Jadi kalau misalkan dipinjam, artinya kan Polda Metro Jaya berkewajiban untuk mengembalikan. Itu kalau menyita, diminta, berarti kan Polda Metro Jaya tidak punya kewajiban untuk mengembalikan ke sini. Kalau Bisa nggak Mas kita lihat BAP penyerahan itu, Pak? Berita- Itu masa dikecualikan juga? berita acara Berita acaranya enggak, itu cuma tanda terima. Iya kan pasti ada item-item apa saja yang diserahkan itu pasti BAP ada lah, Mas. Nggak usah Bukan kita BAP. dikikulin gitu. Iya, tanda terima. Tanda terima. Iya, tanda terima. Tapi kan tanda terima di BAP itu berita acara penyerahan itu kan ada item-item yang diserahkan, tentu ada dong. Kemarin kita pas di UGM tanggal 14 hari Senin itu Mas, menyerahkan surat kepada rektor dan dekan aja ada berita acara loh. Iya, Itu bisa nggak Mas kita lihat? Masa itu nggak bisa kita lihat? nggak ada berita acaranya ya? Berita acara enggak ada, cuma tanda terima. Ya, tanda terima Ah, itu itu. maksudnya kan apa yang diterimakan. Tanda terima. apa yang diterima. Itu berarti kan masih terarsip itu. Tanda terima itu. Tolonglah Mas ditunjukkan kepada kami. Masa itu nggak bisa juga diakses publik? Tanda terima waktu penyerahan di Polda itu loh Mas. Iya. Polda Metro Jaya. Disimpan di Di foto. bagian hukum ya. Coba, Mas. Yang ketemu. Biar tidak ada hoax di antara minta, kita. Geng. Di berita acara ada Pak. Jadi bilang nggak ada lagi. Istilahnya itu bisa tanda terima, bisa tanda terima, bisa berita acara, itu hanya istilah Loh, sebutan. kalau item-item penting itu kalau dalam berita acara bisa Rinci, Pak. ya, rinci. Ya, cuma sebutannya tanda terima atau berita acara itu sama. Maksudnya satu penyerahan dokumen. Itu tanda terima ya, tanda terima. Iya, iya. Itu Pemirsa lagi ya kepada kalian termul terutama itu kan sudah tentu jawaban komisaris itu Kan istilah pojok pramuka ini muncul akhir-akhir ini itu kan pada saat mencalonkan gubernur, ya. presiden. Pada saat mencalonkan wali kota itu DRS. Oh. Jadi karena belum punya ijazah itu masih turun rampung sekolah. Oh, berarti DS dulu rampung Sekolah. Baru setelah di Jakarta IR, iki rampung. Ini rampung, wah. Itu. Tenane. Jadi pas dua gelarnya. Ya. Di Solo itu dulu rampung Dulu sekolah. rampung sekolah. Jujur, masih jujur. Terus IR Di Jakarta iki Iki rampung. rampung. Wah. Iki rampung. Di pojok pramuka. Nah, nggak tahu itu. Oh. Itu Bang Risman ya. Oh iya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oh, mengerti. Tapi pemirsa ada yang belum. Siapa tahu ada yang belum mengerti itu. Nah, itu tadi. Iki rampung itu, Pak. Iki Coba, rampung Pak. itu- Kan nggak semua Jawa. Jadi Pak. waktu wali kota itu gelarnya DRS. Tadi saya jelaskan DRS itu ada singkatan lain, yaitu durung rampung sekolah. Itu bahasa Jawa. Artinya,
Bahasa Artinya Jawa. memang belum lulus. Sarjana. Durung itu belum, Belum, rampung itu mempunyai selesai, ijazah. sekolah itu sekolahnya. Sekolahnya. Jadi belum Belum selesai sekolahnya. Terus Durung IR, rampung Pak. sekolahnya. Nah, pada saat di Jakarta mungkin di dokumen itu sudah disiapkan Oh, punya. punya. Nah, biar PD ya terus jadi insinyur. Oh, IR. Iki rampung. Iki rampung yang artinya Sudah selesai. Sudah Iki, selesai, ini pemirsa. rampung selesai, iki selesai, Oh. ini selesai. Ini selesai artinya. Loh. Iki rampung. Karena siapa tahu ada yang mendengarkan dari luar negeri, Pak. Nah, Orang Jawa pun misalnya sudah di luar negeri, bisa jadi orang tuanya sudah merantau ke sana, dia nggak paham lagi bahasa Jawa kan. Tapi sudah kita disuruh nama, insya Allah paham. Masih paham ya? Paham orang Jawa. Masih melestarikan di Ya. sana. Jawa semuanya. Jadi pemirsa kita karena katanya diserahkan kepada Polda Metro, PMJ, dan kita menunggu saja ada berita acaranya katanya. Nah di situ tentu ada item-item yang apa, yang diserahkan. Tentu dong, nggak mungkin kayak apa tanda terima jenderal begitu. Ya. Apalagi itu dokumen negara ya.